Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channelnya Pekerja Migran Indonesia. Kawan-kawan semuanya, bagaimana kabarnya ini hari? Semoga baik-baik saja di dalam lindungan Allah SWT. Amin. Dan semoga kawan-kawan dijauhkan dari mara bahaya dan semoga dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, kali ini kita bakal bahas sebuah berita yang ramai juga. Mungkin kebanyakan mbak-mbak sudah ngeliat di TV ataupun di media sosial ya, bahwa ada PRT yang jatuh ketika ia ngelap jendela dan daerahnya yaitu sekitaran Manhattan Hill, Ciko sana. Kawan-kawan simak videonya sampai habis karena banyak pelajaran yang bakal diambil dari berita ini, dan ada beberapa kejadian sebelumnya. Mungkin banyak orang yang tahu, tapi ada juga orang yang belum tahu. Sebelumnya memang ada teman kita dan juga orang lokal ini bersih-bersih dan itu membahayakan bagi keselamatannya. Kawan-kawan simak videonya sampai habis hanya di channel ini. Jam 11.23 pagi ini hari, tanggal 15 Mei 2023, seorang PRT asal PL umur 38 tahun ini terjatuh dari lantai 6 di daerah Manhattan Hill, Polun Street. Nah, tempat ini adalah daerah Ciko sana. Kalau mbak-mbak nggak paham, nah gini, mbak-mbak keluar dari Mevu exit A, jalan lurus banget. Nanti kalau ada pertigaan silakan belok ke sebelah kanan. Nah, belok sebelah kanan kan ada kaca besar untuk memasuki sebuah mall dan juga memasuki sebuah flat. Nah, di situ tempatnya Manhattan Hill ya. Flat itu masih baru, Mbak, masih baru. Belum ada 10 tahunan lah ya. Kalau mbak-mbak yang kerjanya di Mevu tentu pasti tahu bahwa di situ ada Manhattan Hill yang baru dibangun, belum ada 10 tahun. Nah, ketika si Mbak PL yang umur 38 tahun ini membersihkan jendela, ilatnya sakit. Nah, kemudian ia terpleset. Akhirnya tadi yang badannya, tangannya keluar, jadi setengah badan sama tangannya kan keluar membersihkan. Karena ia terpleset, akhirnya mbaknya ini jatuh seluruh badannya. Dan jendelanya ini tidak ada teralis besi. Jadi ketika jatuh, ya dia langsung seluruh badannya jatuh. Karena apa? Tidak ada tali besi, Mbak. Ya. Nah, setelah jatuh disitulah orang mengetahui ada PRT jatuh. Nah, dipanggillah petugas. Nah, di situ petugas datang dan petugas langsung melihat kondisi mbaknya ini luka parah dan juga mbaknya ini sudah semaput di tempat, Mbak. Ya. Nah, karena dia luka parah, langsung si pihak petugas ini membawa mbaknya ini ke rumah sakit Caritas ya, deket-deket situlah. Nah, di situ melakukan perawatan, namun mbaknya ini sudah meninggal dunia. Nah, ini adalah cerita yang sebenarnya yang tadi pagi rame ya. Nah, ini yang pertama. Mbak-mbak masih ingat kemarin ya, belum lama ini ada PRT yang pakai baju warna biru dan kemudian sandalan jepit ya, yang dimana tempat tinggal bosnya ini daerah South Horizon blok 17-an. Ini juga mengelap jendela dan seluruh badannya ini dikeluarkan, dan kemudian ia ini berdiri menggunakan balok buat nampung bunga-bunga. Kalau ada flat kan, kalau flat kan pasti ada balok buat nampung bunga ya, buat tempat bunga. Nah, ia berpijak di situ sambil ngelap. Jadi seluruh badannya ini keluar. Ini kemarin lagi rame kan dibicarakan oleh sebuah stasiun televisi di negara ini. Ini yang pertama. Nah, sebelumnya ini juga ada mbah-mbah yang ngelap jendela, semua badannya juga dikeluarkan. Sama ngerti kan mbah-mbah bagaimana ringkiknya dia, bagaimana kurusnya dia. Ya, ini yaitu keluar jendela dan kemudian badannya ini
numpang di balok juga ya, sambil ngelap ya, kayak si mbak PRT yang pakai kaos warna biru itu. Jadi dua hal ini loh yang membahayakan bagi keselamatan kawan-kawan. Ingat, kalau sampai baloknya ini kejatuhan orang dan tidak mampu menampung Anda, kemudian Anda jatuh dan di bawah tempat flat itu ada orang, siapa yang rugi? Nggak hanya Anda, tapi orang lain. Jadi tidak hanya membahayakan Anda, tapi juga orang lain. Jadi kawan-kawan, jelas banget di dalam sebuah aturan undang-undang ketenagakerjaan, khususnya undang-undang pada kontrak kerja kawan-kawan, jelas banget bahwa boleh ngelap jendela, tetapi ada persyaratan. Kawan-kawan coba ceken lah kontrak kerja sampean ya. Ini khusus buat adik-adik yang baru kerja di sini ya. Jangan sampai Anda ngelap jendela tanpa ada keamanan dari bos Anda. Nah, keamanan yang bagaimana yang dimaksud? Nah, nanti disimak sampai habis dan tolong didengarkan juga sampai habis ya. Oke, sampean punya kontrak kerja. Di situ tidak hanya tentang kontrak kewajiban Anda bekerja di tempat bos dan juga kewajiban bos kepada Anda. Nah, di situ ada juga judulnya ini daftar akomodasi dan tugas-tugas PRT. Bab 6 ini tulisannya atau artinya ketika meminta PRT untuk membersihkan bagian luar dari setiap jendela yang tidak terletak di lantai dasar atau berdekatan dengan balkon, di mana harus cukup aman bagi PRT untuk bekerja atau koridor umum membersihkan bagian luarnya. Pembersihan jendela bagian luar ini harus dilakukan sesuai dengan ketentuan-ketentuan berikut. Jadi intinya, kalau terletak rumah bos Anda tidak terletak di bawah koridor, entah itu lantai 1, lantai 2, ini harus ada keamanan. Jadi harus ada keamanan ketika Anda ini bekerja di majikan yang flatnya tinggi. Tapi kalau cuma di bawah, ini nggak masalah kalau nggak dikasih teralis. Ya cuman lantai 1, lantai 2, lantai 3 ini tidak masalah. Tetapi kalau sudah ke atas, ini harus dilengkapi dengan satu, jendela yang sedang dibersihkan dilengkapi dengan terali besi yang dikunci. Kalau tidak dikunci tidak bisa, karena apa? Takutnya nanti sampai oglek, membersihkan oglek terlepas, entah sampai ini jungkel ya. Ini yang pertama, harus ada terali besi dan dikunci. Kemudian yang kedua, tidak ada bagian tubuh Anda yang dikeluarkan. Jadi bagian tubuh Anda ini tidak ada yang dikeluarkan, cukup bagian tubuh yang dikeluarkan. Jadi kayak gini, ini boleh. Tapi kalau semua ini bagian tubuh, bahkan full tubuh Anda dikeluarkan, ini tidak boleh. Karena ini dianggap membahayakan bagi Anda. Nah, kalau sampai ada pelanggaran, Anda bisa melaporkan bos Anda ke imigrasi. Karena ketika dilaporkan dan Anda pengen memutuskan kontrak kerja karena majikan Anda memaksa membersihkan jendela tanpa pengaman, itu Anda bisa istilahnya adalah mengajukan pemutusan kontrak kerja tanpa membayar biaya intermenit kepada majikan. Kalau bos Anda memaksa. Ini bagusnya undang-undang di negara Hong Kong, ketika ada PRT yang kesusahan kemudian ada konsulat ini meminta undang-undang bagus. Nah, mereka mau mendengarkan ya. Semoga bermanfaat penjelasan ini buat kawan-kawan semuanya, dan sekali lagi berhati-hatilah kalau kawan ngelap jendela ataupun disuruh oleh bos Anda mengelap jendela tanpa pengaman. Dan khususnya buat adik-adik yang baru bekerja di negara Hong Kong, tenang saja, perbanyak belajar, kemudian perbanyak nonton-nonton video kawan-kawan
Di situ banyak banget informasi mengenai ketenagakerjaan, kemudian aturan-aturan di negara beton ini. Jadi banyaklah bertanya, banyaklah mencari informasi biar tahu tentang keselamatan Anda ini, bagaimana kemudian kerja-kerja yang ada batasannya. Buat mbak-mbak yang sudah lama tentu tidak perlu membutuhkan informasi ataupun pengetahuan seperti ini. Nah, semoga bermanfaat dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.